Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi kamu. Baik, ketua kelas silakan. Pada asalnya tangan jari. Om Swastiastu. Baik, sekalian ya langsung untuk memimpin doa. Dimari sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk ya anak-anak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana nih kabar anak-anak hari ini? Baik. Benar, baik. Kok mukanya ini pada murung-murung? Berarti berarti belum sarapan berarti ya. Astaga. Siapa yang belum sarapan lagi di sini? Aduh, ternyata banyak ya anak-anak bapak belum sarapan. Kenapa nih kalian kok belum sarapan? Aduh, pasti sering begadang ya. Baik. Jadi di sini siapa yang tidurnya paling awal? Siapa tidur paling awal? Di bawah jam 10 ya. Baik, bagus ya Krisna. Jadi kita itu harus tidur lebih awal supaya kita tidak mengantuk pada jam pelajaran. Tidak apa-apa ya. Jadi di sini Bapak ingin mengabsen, apakah semua hadir? Baik, tadi semua bagus sekali ya anak Bapak. Jadi di sini kita akan belajar mengenai Pancasila dalam diriku, terutama dalam tokoh-tokoh perumus sila-sila Pancasila. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran nih, siapa yang tahu apa itu Pancasila? Masa nggak tahu? Ayo angkat-angkat. Baik, Krisna. Burung Garuda boleh. Apa lagi? Baik, berarti. Baik, pintar. Apakah ada lagi? Tidak? Tidak. Dua tahun? Dua tahun? Astaga, baik, tidak apa-apa. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara kita. Benar yang diucapkan oleh Bung Nanti. Yang namanya adalah burung Garuda. Nah, jadi sila-sila Pancasila itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 5 pintar. Oke, sebutkan sila-sila Pancasila mulai dari Kira. Yang pertama? Pintar. Krisna? Baik, bagus. Tentu 3. Pintar. Keempat? Baik, pintar. Yang terakhir? Baik, baik, bagus. Kalian semua sudah bisa menyebutkan sila-sila Pancasila. Baik, kita langsung lanjut ke kita nyanyi dulu ya. Baik, untuk anak-anak silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan ice breaking karena tadi anak-anak dalam menyebutkan Pancasila itu masih ada yang tidak fokus. Jadi di sini kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking itu adalah supaya menstimulasi anak-anak agar fokus dalam pembelajaran. Baik. Jadi ice breaking yang akan Bapak berikan yaitu anak-anak menyebutkan nama-nama buah, namun tidak boleh sama satu sama lain. Apakah mengerti? Baik. Mulai dari kira. Apel, anggur, jeruk, manggis, nangka, semangka, pisang, stroberi, melon, nanas, durian, pir, manggisa, kiwi, kelenteng, stroberi. Baik, makanya anak-anak sudah bisa lebih fokus. Jadi sesuai yang kita bahas tadi, ini adalah Pancasila dan sila-silanya. Dan sekarang menuju materi yang lebih lanjut, kita akan belajar mengenai siapa sih tokoh-tokoh perumus dari sila-sila Pancasila ini. Nah, kira-kira siapa yang di sini sudah tahu siapa saja tokoh-tokoh perumus sila-sila dari Pancasila? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, pintar. Siapa lagi? Siapa? Ayo, yang kalian ketahui saja. Siapa? Iya, pintar, Supomo. Pintar sekali, pintar. Lagi satu. Muhammad Yamin. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak Bapak sudah pintar ya. Sudah mengetahui siapa-siapa saja tokoh-tokoh perumus dari sila Pancasila ini. Nah, selanjutnya untuk menggali lebih lanjut pemahaman materi, mari kita menonton video berikut ini. Silakan disimak ya, ya.
telah simak tadi apa yang telah kalian ketahui mengenai 3 tokoh perumus sila-sila Pancasila. Siapa yang mau untuk merefleksikan dirinya atau apa yang sudah kalian pahami dari cuplikan video tadi? Siapa yang mau? Ya, silakan Gira. Pintar sekali dulu tepuk tangan untuk Gira. Pintar ya Gira. Jadi dalam video tadi dijelaskan mengenai 3 tokoh perumus sila-sila Pancasila. Yang pertama itu dari siapa? Muhammad Yamin. Untuk tokoh perumus yang kedua, dan yang terakhir ada pada pembelajaran hari ini kita akan membuat suatu proyek, yaitu kita akan membuat mind mapping dalam buku gambar A3, yang dimana kalian nanti akan menempelkan wajah 3 tokoh perumus Pancasila namanya serta usulan sila-silanya. Apakah kalian sudah mengerti? Baik, sebelum kita lanjut ke proyeknya, sekarang Bapak ingin membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi karena di sini ada 6 siswa, jadi Bapak bentuk 2 kelompok yang berisi 3 orang siswa. Baik, di sini kelompok pertama ada Gira, Krisna, dan Ila, dan kelompok yang kedua ada Chandra, Murade, dan Ika. Baik, untuk tempat duduknya bisa dirapatkan nanti sesuai kelompok masing-masing. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang keberatan dengan kelompok yang Bapak berikan? Ya. Bisa. Jadi kalian sudah bisa menunjukkan rasa toleransi satu sama lain. Jadi proyek yang akan kita laksanakan ini akan berlangsung selama jam pembelajaran berlangsung. Jadi Bapak akan memberikan waktu kalian untuk membuat mapping dan menghiasnya selama kurang lebih 20 menit. Dan penetapan-penetapannya Bapak kembalikan sekarang ya. Benar. Ini untuk penetapan. Ini untuk pensil warna dan kalian bisa berkreasi. Karena list yang Bapak bawa hanya 1, jadi kalian harus berbagi. Baik, silakan ya, untuk proyeknya bisa dikerjakan sekarang. Kalian bisa lihat tujuan pembelajaran dan capaian pembelajarannya, dan dimana tentu saja di sini agar kalian dapat menyebutkan 3 tokoh perumus Pancasila beserta sila-silanya. Dan di akhir rekap video tersebut ada bahan diskusi yang bisa kalian isi setelah kalian melaksanakan atau membuat mapping. Baik, untuk membuat proyek dimulai sekarang dan waktu kalian untuk melaksanakannya selama 20 menit. Dalam kan ada
untuk LKPD-nya. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk nomor 1. Baik, kelompok HP dibuat seperti ini Bapak. Jadi kami isi judul kelompok merumuskan Pancasila. Tidak boleh seperti itu, harus menghargai. Lanjut. Lalu yang pertama ini adalah tokoh. Kami beri kami beri identitas tokoh yaitu Muhammad Yamin. Kapan pengumuman tanggal 29 Mei 1945. Lalu usulannya itu yang pertama ada kulit kebangsaan, kedua ada kulit kemanusiaan, ketiga ada kulit ketuhanan, keempat ada kulit kehakikat, dan kelima ada kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua ada Supomo dengan tanggal pengurusan tanggal 31 ya. Iya, 31 maaf kali ya. 31 Mei 1945 usulannya. Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan dan demokrasi, yang keempat ada keselamatan, dan yang kelima ada keadilan sosial. Baik, cukup ya. Silakan untuk dibacakan bahan diskusinya. Silakan. Soal pertama sih yang satu usul sila Pancasila pertama dan apa usulannya yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Isinya ada perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Di situ setelah kalian menyelesaikan memapping apa yang dapat kalian simpulkan dari adanya 3 usulan dari tokoh-tokoh perumus Pancasila. Kami itu membuat ketiga tokoh tersebut saling berdiskusi dan menghargai pendapat yang berbeda. Maka terciptalah Pancasila. Baik, kita tepuk tangan untuk nomor 1. Baik, untuk listanya sudah sangat bagus tadi ya. Silakan untuk nomor 1 bisa duduk. Oke, untuk nomor 2 silakan membawa hasil memappingnya dan bahan diskusinya. Karena tadi dari kelompok 1 sudah menyebutkan Muhammad Yamin atau Supomo, kelompok 2 sekarang akan menyebutkan tokoh perumus Sila Pancasila yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Oke, silakan. Tokoh yang ketiga itu ada Insinyur Soekarno, yaitu mengungkapkan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Yang berisi 5 ide. Yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia, yang kedua
Nah, setelah kalian melakukan mind mapping, sekarang kita akan mengerjakan tes formatif. Waduh, soalnya susah-susah ya. Tidak susah, pasti berkaitan dengan apa yang kalian buat tadi. Jawab ya. Baik, waktu pengerjaan dan formatif ini 5 menit. Bisa? Bisa? 1 jam? Itu terlalu lama, soalnya ada 10 dan gampang-gampang. 5 menit itu gampang kalian ya. Silakan dikerjakan. Tidak boleh mencontek, kerjakan sendiri. Waktunya lagi 3 menit. Baik, yang sudah bisa di-stop ke depan ya. Baik, Mila. Ayo semangat kita anak-anak. Supaya dia bisa menyelesaikan. Tidak boleh contoh ya. Baik, kita mulai. Tidak boleh seperti itu Chandra, harus saling memaafkan. Ingat sila ketiga harus bersatu. Baik, maaf dulu. Ayo, biar tidak ada dendam, kita harus saling bersatu. Chandra. Baik, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ayo kita bernyanyi dan tadi teman kalian Krishna sudah dijemput oleh orang tuanya, katanya ada upacara agama. Baik, tidak apa-apa ya. Jadi nanti bisa ya cantik untuk mengakhiri nanti untuk pembelajarannya, kita bisa sebagai kelompok. Baik, sebelum itu ayo kita bernyanyi.